Habim TV, mencerdaskan umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi yang cerah ini, alhamdulillah, setelah kita melaksanakan 1 bulan penuh ibadah Ramadan, ibadah saum, kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa berkumpul melaksanakan Salat Idul Fitri yang ini menyempurnakan amalan-amalan kita di bulan Ramadan, yang kemudian Allah memberikan kebahagiaan kepada kita, yakni dengan menyempurnakannya melalui pekikan takbir yang terus mengalir dari sejak kemarin sampai pagi ini. Maka sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya karunia ini masih berada pada kita, yakni iman dan Islam, yang tanpa itu tidak mungkin kita bisa hadir di kesempatan hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melalui 1 bulan penuh Ramadan, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dari ayat tersebut Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya ada perintah untuk puasa atau saum, dan juga di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran adalah untuk menjadi hudan, untuk menjadi petunjuk untuk umat Islam, untuk kita semua, bahkan untuk seluruh manusia. Hudal linnas, kemudian bayyinati minal huda, penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu juga sudah terlengkap ada di dalam Al-Quran. Wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka antara puasa dan Al-Quran tentu tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita bersyukur atas Al-Quran yang sudah ada di hadapan kita. Bagaimana supaya Al-Quran itu betul-betul bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi pedoman dalam kita mengarungi kehidupan ini sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hayat kita menjadi husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di kesempatan yang mulia ini, izinkan kami untuk sama-sama mengingat kembali bahwasannya bulan Ramadan yang sudah kita lalui kemarin, dan juga hari Idul Fitri yang hari ini sedang kita rayakan dengan takbir dan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dalam sejarah Rasulullah Muhammad SAW memiliki makna yang luar biasa. Tercatat dalam sejarah Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya melalui 9 kali Ramadan. Dari sejak 2 Hijriah sampai 10 Hijriah beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ke-9 kali Ramadan dan Idul Fitri ada 3 momentum
Idul Fitri yang sangat spesial pada sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah ketika pertama kali Ramadan disyariatkan, yaitu tahun kedua Hijriah. Maka Rasulullah dan para sahabatnya diwajibkan untuk melaksanakan saum, dan kemudian tanpa diduga-duga, tanpa direncanakan oleh kaum muslimin, tapi Allah yang menggerakkannya. Kemudian Rasulullah dan para sahabat diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan perang yang sebetulnya awalnya tidak perang. Maka terjadilah perang Badar. Perang Badar di mana pasukan muslim hanya 313 dan pasukan kufur musyrikin Quraisy waktu itu sampai 1000 orang. 1:3. Tapi qadarullah, Allah hendak memberikan sesuatu keagungannya, ingin menunjukkan kebesarannya. Maka pasukan muslim yang sepertiga itu, qadarullah, dengan pertolongan Allah, dengan bantuan para malaikat yang Allah turunkan langsung, maka diberikan kemenangan yang gemilang, yang luar biasa. Maka pertama peperangan terjadi tanggal 17 Ramadan. Maka ketika kepulangan, peperangan tidak terjadi lama, hanya sehari. Nah, ketika pulang menjalankan Idul Fitri, maka gegap gempita takbir yang kita pekikan hari ini terasa lebih berisi ketika di masa Rasulullah waktu itu. Kenapa? Karena takbir yang dipekikan adalah pertama takbir kemenangan melawan hawa nafsu, takbir memekikan kemenangan bahwa kita bisa mengendalikan kita untuk makan, minum, dan melakukan hal-hal yang terlarang. Jihad binafs, jihad diri, jihadun nafs, juga jihad melawan kekafiran, jihad melawan arogansi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjajah kaum muslimin, yang senantiasa memberangus kaum muslimin dan menghancurkan, bahkan ingin membunuh kaum muslimin. Maka takbir yang terjadi di tahun kedua Hijriah itu, di Ramadan pertama Rasulullah SAW, di Idul Fitri yang pertama Rasulullah SAW, sangat berbobot. Dan yang kedua adalah peristiwa Idul Fitri yang terjadi berikutnya adalah, yang spesial berikutnya adalah di tahun ke-8 Hijriah. Apa yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah? Yaitu terjadinya Futuh Mekah, di mana Rasulullah dan para sahabat melakukan perjalanan ekspedisi penaklukan Futuh Mekah dengan pasukan sebesar 10.000 orang. Bayangkan, dari awal 313 orang pasukan di Perang Badar, kemudian di tahun ke-8 pasukan yang berhasil dikumpulkan Rasulullah SAW yang berhasil masuk Islam dan siap untuk membela agama Islam, terkumpul 10.000 orang. Mereka berduyun-duyun datang ke Mekah untuk membebaskan Mekah dari segala pemberhalaannya, dari berhala-berhala yang mengisi dan mengitari Ka'bah sehingga tauhid tercoreng. Maka Rasulullah datang ke sana dan kemudian melakukan sebuah penaklukan yang luar biasa, penaklukan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Jika sebelum-sebelumnya penaklukan atau sebuah kemenangan itu selalu berderai dengan air mata dan tumpahan darah yang begitu banyak, maka Rasulullah dengan ajaran Islam yang mulia membuktikan di hadapan masyarakat Arab waktu itu dan di hadapan dunia, bahkan menjadi pelajaran bagi kita sampai hari ini, bahwa tidak ada pertumpahan darah kecuali sebagian kecil saja eksiden dan itu tidak direncanakan. Tapi secara keseluruhan bahwa Futuh Mekah tidak ada pembantaian, tidak ada pertumpahan darah. Dan itu disebut dengan Fathun Mubina, kemenangan yang nyata. Kemenangan yang luar biasa disebutkan oleh para ahli sejarah itu sebagai kemenangan yang sangat luar biasa. Kemenangan yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena dalam waktu 8 tahun hijrah dari Mekah ke Madinah, melakukan hijrah, membangun peradaban, membangun masyarakat di Madinah, Rasulullah dan para sahabat atas karunia dan izin dari Allah Subhanahu wa taala berhasil membersihkan kemusyrikan di Mekah, bahkan sampai pusatnya di Ka'bah dibersihkan semua berhala-berhala, dihancurkan semua berhala. Bahkan yang menghancurkan berhala-berhala itu bukan hanya Rasulullah saja, tapi juga orang-orang Mekah sendiri yang atas dasar kesadarannya setelah mendapatkan kemuliaan agama Islam, mendapatkan penjelasan dari agama Islam dan kenyataan kebenaran dan kemuliaan ajaran Islam, mereka sendiri akhirnya menghancurkan berhala-berhalanya sendiri. Maka kemudian Idul Fitri di sana juga tidak kalah luar biasa, makin menggema. Takbir-takbir yang disuarakan adalah takbir-takbir kemenangan. Kemenangan bukan hanya pribadi, tapi kemenangan ajaran Islam. Ja'al haq wa zahaqal batil, telah datang yang benar dan hancurlah yang batil, yang salah. Kemudian hadirin rahimakumullah, peristiwa yang ketiga
Idul Fitri yang ketiga adalah Idul Fitri menjelang wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu di tahun ke-10. Ketika itu ada terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk berjalan sebelum Ramadan. Tabuk kemudian kepulangan Tabuk itu adalah ketika Ramadan. Apa yang terjadi perang Tabuk? Perang Tabuk adalah perang melawan arogansi dari Romawi, dari Konstantinopel. Itu sudah melewati batas-batas regional. Perang Tabuk adalah perang untuk menghadapi Konstantinopel atau pasukan internasional. Kalau hari ini adalah negara adidaya. Mungkin boleh disejajarkan kalau hari ini seperti pasukan Amerika atau pasukan Rusia atau pasukan Cina. Jadi waktu itu kekuatan besar dunia itu adalah Persia dan Romawi. Persia di timur dan Romawi di barat. Maka Romawi yang terdekat adalah Konstantinopel. Nah, maka ekspedisi Rasulullah di perang Tabuk mengerahkan 30.000 pasukan. Ini bisa terlihat perkembangannya dari 313 menjadi 10.000 dan dalam waktu hanya 2 tahun dari 10.000 melipat ganda menjadi 30.000 pasukan. Namun luar biasa, di peperangan kali ini juga sebetulnya tidak terjadi pertumpahan darah. Ketika sebelumnya di perang Mu'tah, Rasulullah mengerahkan 3.000 pasukan dan dihadapi oleh 200.000 pasukan Romawi. Waktu itu pasukan Muslim tidak terkalahkan. Dengan wasilahnya adalah Khalid bin Walid yang kemudian bisa menyelamatkan pasukan Muslim dan akhirnya mereka terhindar dari kekalahan. Maka ketika Rasulullah mengerahkan di perang Tabuk 30.000, maka Romawi melakukan sebuah analisa. Kalau 3.000 saja tidak bisa dihancurkan dengan 200.000, apalagi kalau pasukannya 30.000. Maka yang terjadi dalam sejarah adalah pasukan Romawi tidak sedikit pun hadir menghadapi pasukan Muslim itu. Pasukan Muslim berkemah selama hampir 20 hari di Tabuk, tapi kemudian tidak ada satupun dijumpai pasukan musuh. Maka pulanglah Rasulullah dan para sahabatnya dan bertepatan dengan bulan Ramadan. Maka Idul Fitri saat itu luar biasa gegap gempita, lebih gegap gempita lagi karena kemenangan Islam genap, bukan hanya di wilayah Madinah, bukan hanya di Mekah sudah dimenangkan, sudah dibersihkan kemusyrikan, tapi juga sudah menyentuh dunia internasional. Artinya bahwa Islam sudah menjadi cahaya bagi dunia. Islam sudah tidak lagi menjadi cahaya di lokal saja, tapi kemudian Islam sudah menjadi cahaya bagi dunia, yang kemudian menjadi modal berharga bagi para sahabat-sahabat lainnya, bagi para khalifah-khalifah selanjutnya untuk meneruskan jejak perjuangan Islam, dan akhirnya alhamdulillah sampai kepada kita di Indonesia hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 peristiwa Idul Fitri yang dialami oleh Rasulullah tersebut, maka kita bisa mengambil sebuah ibrah yang sangat besar sekali, bahwa ketika Allah memberikan petunjuk pada kita dalam Al-Qur'an, walitukmilul iddata, ketika kamu sudah menyempurnakan bilangan 30 hari atau 29 hari Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, maka bertakbirlah terhadap, agungkanlah Allah terhadap hidayah yang telah diberikan kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Fitri ini selain mengembalikan kita kepada fitrah dengan rangkaian ibadah, saum, sholat malam, bersedekah, kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dalam lisan, dalam perbuatan, dan juga melakukan berbagai macam-macam kebaikan, membaca Al-Quran, yang paling utama adalah mudarasah Al-Quran, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasulullah dan Jibril dalam setiap malam di bulan Ramadan. Maka seluruh amalan-amalan itu sebetulnya adalah untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa-jiwa kita, membersihkan nafs kita, jiwa kita dari kekikiran, dari sifat-sifat yang buruk, juga membersihkan fisik kita dari aktivitas makan minum yang selama ini kita jalani yang tidak teratur. Maka Allah membersihkan juga fisik kita. Nah, selain membersihkan fisik dan membersihkan jiwa, sehingga kita kembali lagi kepada fitrah kita, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran tauhid yang sudah tertanam dalam jiwa kita. Maka pesan yang kedua adalah takbir adalah juga untuk membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang hari ini
masih kita menjadi PR besar bagi kita umat Islam, bahkan bukan hanya di Indonesia tapi untuk umat Islam di dunia. Kita lihat hari ini misalkan bagaimana hari-hari sudah setahun lebih, bahkan kemarin di bulan Ramadan ini terjadi serangan yang terus membabi buta, menewaskan ratusan orang, bahkan terakhir sampai 400 orang lebih. Bagaimana Israel membom Gaza. Mengapa umat Islam dunia yang jumlahnya 2 miliar lebih tidak bisa berbuat banyak untuk menghentikan kejahatan Israel? Lanatullah. Maka disinilah yang menjadi pertanyaan dan PR besar kita. Ketika Rasulullah dulu bisa membebaskan Madinah, bisa membebaskan Mekah, bahkan bisa menghadapi kekuatan dunia, penjajah dunia, Romawi, dengan gagah perkasa, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat, Allahu Akbar, takbir. Takbir menggema di seluruh sentor Jazirah Arab, sehingga keadilan Allah tegak di muka bumi waktu itu. Namun yang terjadi hari ini, kita sangat miris bahwa 2,5 juta rakyat Palestina tidak bisa kita selamatkan, padahal umat Islam jumlahnya 2 miliar lebih dan masih melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Maka ini sebagai sebuah peringatan untuk kita, sebagai muhasabah kepada kita. Mari kita sama-sama bermuhasabah apa yang keliru yang ada pada umat Islam, termasuk bagi kita. Bahwasannya menjadi muslim ternyata belum cukup dengan melaksanakan ibadah ritual yang mungkin tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa pribadi saja. Tapi Rasulullah mencontohkan bahwa menjalankan Islam harus ada kepedulian sosial, harus ada kepedulian bahwa sesuai dengan tujuan penciptaan pertama kali, sebagaimana disampaikan dalam Al-Baqarah ayat 30, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengumumkan kepada para malaikat bahwa Allah ingin mengangkat khalifah di muka bumi, yaitu Bani Adam, kita, keturunan Nabi Adam yang sampai kepada kita. Dan salah satu tugas Nabi Adam, Bani Adam adalah untuk memakmurkan bumi dan untuk menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keadilan bisa terpancar, tidak ada kezaliman yang meliputi manusia dengan sewenang-wenang. Maka Islam hadir untuk membebaskan itu semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah singkat tersebut mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas kemusliman kita, yaitu sebagaimana kembali lagi kepada ayat yang tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa Ramadan adalah diturunkannya Al-Qur'an dan Al-Qur'an menjadi petunjuk pedoman hidup. Maka marilah kita sama-sama menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Kita tingkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an, yaitu melalui bacaan, kemudian mencoba untuk memahami dengan lebih baik lagi dan mengamalkan lebih konsisten lagi. Barakallahu li wa lakum. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, kami khatib ingin mengingatkan pada khatib sendiri dan juga untuk hadirin sekalian, marilah kita sama-sama laksanakan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu bagaimana kita berhati-hati dalam hidup, sehingga sebagaimana di bulan Ramadan kita melaksanakan aktivitas semata-mata karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami bahwa makan itu boleh, halal, bahkan makanannya jatiahnya halal, tapi kemudian karena perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melarang kita makan dan minum di siang hari, melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka kita pun dengan sukarela untuk tidak melakukannya. Dan di sanalah yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Ketakwaan adalah muara ujung daripada pelaksanaan aktivitas Ramadan, di mana yang menjadi landasan kita bertindak, berbuat apapun dari mulai hal terkecil sampai yang terbesar adalah semata-mata karena petunjuk dan
panduan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di Idul Fitri ini marilah kita sama-sama kokohkan ketakwaan tersebut yang sudah Allah canangkan kepada kita di bulan Ramadan, bagaimana supaya ketakwaan itu bisa kita bawa kepada 11 bulan berikutnya. Terlalu mahal Ramadan dengan segala aktivitas yang sudah kita lakukan, berlelah-lelah, berlapar-lapar di siang hari, kemudian berlelah-lelah di malam hari untuk melaksanakan qiyam Ramadan, kemudian sedekahnya dan seterusnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kalau hanya terhenti di bulan Ramadan, maka la'allakum tattaqun, agar kita menjadi takwa. Maka takwa adalah tujuan tertinggi kehidupan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Maka modal Ramadan yang bisa menghadirkan ketakwaan, mari kita bawa untuk kehidupan selanjutnya. Dan salah satu yang paling utama adalah interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau tadi dihubungkan dengan bahwa Rasulullah bisa menghadirkan sebuah kekuatan Islam yang begitu luar biasa hebat, maka mungkin kita harus bertanya, bagaimana kualitas interaksi kita dengan Al-Quran? Karena ternyata kekuatan Rasulullah yang sedemikian luar biasa, Madinah Al-Munawwarah, sesuai dengan nama masjid ini, Al-Munawwarah, bercahaya. Maka Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya, mampu mencahayai dunia. Bukan hanya Mekah saja, bukan hanya Madinah saja, tapi juga mencahayai dunia sampai hari ini kita. Ternyata modalnya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Turunnya Al-Quran di tanggal 17 Ramadan ketika Rasulullah berusia 40 tahun. Di sanalah mulai perubahan itu. Maka sejarah sudah mencatat bahwa dengan turunnya Al-Quran, kehidupan manusia berubah dari kejahilian menjadi cahaya yang terang benderang, bisa memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Maka kita layak bertanya, sudah sejauh mana kita membaca Al-Quran hari ini dan sudah apa hasilnya? Mari kita evaluasi, sudahkah kita mencapai kebahagiaan di keluarga? Sudahkah kita menjadi harmonis di masyarakat? Sudahkah kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sedang kelemahan, yang sedang tertindas? Maka ketika itu belum sepenuhnya terjadi, maka mari kita sama-sama tingkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai momentum untuk merubah kehidupan kita dan merubah kehidupan bangsa, bahkan dunia hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir, hadirin rahimakumullah, maka untuk bisa menjalani hal tersebut, maka Rasulullah mencontohkan bahwa mudarasah Quran atau mempelajari Al-Quran secara intensif terjadi di bulan Ramadan. Maka marilah kita contoh itu. Interaksi kita dengan Quran bukan hanya dibaca, tapi dipelajari, difahami, sehingga bisa menghasilkan perubahan-perubahan nyata yang bisa kita rasakan. Dan kita jalani 11 bulan ke depan dengan cara-cara seperti itu. Hadiah Ramadan, keutamaan Ramadan kita gunakan untuk menyimbahi 11 bulan berikutnya, sehingga kehidupan kita insya Allah mudah-mudahan lebih barokah dan lebih diberikan petunjuk dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita untuk sama-sama mengevaluasi, muhasabah. Mari kita kuatkan akhlak kita kepada orang tua kita, karena Islam mengajarkan bahwa dengan Islam kita harus menjadi makhluk-makhluk yang bukan hanya soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Maka perbaikilah hubungan dengan orang tua, perbaikilah silaturahmi dengan saudara, dengan tetangga. Berilah makan orang-orang yang miskin. Zakat fitrah yang sudah kita bayarkan kemarin, itu adalah satu momentum, adalah satu pelajaran bahwa untuk menjadi suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita perlu berbagi kepada orang yang kekurangan. Dan itu kita lanjutkan agar membekaskan rasa kepedulian kita kepada sesama kita yang membutuhkan. Juga bagaimana kita untuk bisa terus mengasah akhlak kita, sehingga mudah-mudahan akhlak kita menjadi akhlak yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Di akhir, mari kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki kehidupan masyarakat kita, dan juga membantu untuk meningkatkan izzah, meningkatkan kehormatan kaum muslimin dari arogansi, dari penjajahan kaum-kaum penindas di dunia maupun di lokal, di negara kita. Mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari fitnah-fitnah mereka dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, menikmati dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal alfa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbal minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.